Hai, kembali lagi bersama saya Budi Mukti, tentu saja di channel Budi Mukti. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana HR membuat sebuah prosedur HR. Sebetulnya nggak hanya untuk HR sih, prosedur ini bisa dikembangkan juga atau dibuat di departemen lainnya. Ya, biasanya apabila kita menyadur dari ISO 9001, itu ada 4 tingkatan dokumen. Yang pertama ada policy atau kebijakan, yang kedua ada prosedur, yang ketiga ada work instruction atau instruksi kerja, yang keempat ada formulir-formulir. Nah, jika tentang policy itu berhubungan dengan standar peraturan pemerintah atau peraturan customer yang dikomitmenkan menjadi sebuah komitmen perusahaan. Sementara prosedur biasanya alur kerja yang diterapkan secara global bagaimana dalam sebuah bisnis proses gitu kan. Contohnya misalkan alur perekrutan atau prosedur perekrutan. Dan sedangkan untuk yang instruksi kerja biasanya langkah-langkah yang lebih konkret mengenai spesifik kerjanya gitu kan. Misalkan dalam prosedur rekrutmen ada di situ spesifik kerjanya adalah selection. Maka di selection itu akan lebih didetailkan lagi bagaimana cara proses selectionnya. Sedangkan yang terakhir adalah formulir. Formulir ini sebagai evidence ataupun misalkan outputnya dari sebuah kegiatan aktivitas bisnis proses itu. Misalkan aktivitasnya adalah wawancara, kemudian evidence-nya apa sih? Oh, berarti ada alat atau tool wawancara di situ yang dicatat dan sebagai hasil skor dari wawancara tersebut. Itulah 4 tingkatan dokumen yang diadopsi dari standar ISO 9001. Nah, sekarang kenapa sih kita harus mendevelop dokumen-dokumen seperti ini? Yang pertama tentu saja untuk standarisasi sebuah proses. Jika kita perusahaan yang besar, nggak mungkin kita melakukan sebuah proses kerja atau bisnis proses dengan cara nalar gitu. Kenapa? Karena memungkinkan seseorang untuk terjadinya melakukan sebuah proses yang berbeda-beda gitu. Makanya disebuatlah secara standar dan tertulis sehingga nanti siapapun yang mengerjakannya, entah itu orang lama, entah itu orang baru, dia akan mengikuti setiap langkah yang ada dalam prosedur tersebut. Kemudian mengenai formulir atau evidence juga sama gitu kan. Inilah yang disebut dengan standarisasi bisnis proses. Sebuah bisnis proses itu harus tercatat dan terdokumentasi karena tidak semua orang bisa mengingat secara detail langkah dari sebuah bisnis proses gitu kan. Itulah yang menjadi spirit dari sebuah prosedur ataupun standarisasi bisnis proses gitu. Ada istilah lakukan yang dicatat dan catat apa yang dilakukan gitu kan, sehingga kita bisa mengimprove kegiatan kita atau proses kerja kita di masa yang akan datang. Itu sebuah prinsip menurut saya, filosofi di mana sebuah dokumentasi dari bisnis proses atau prosedur itu sendiri gitu. Dalam penyusunan dokumen ini juga dikenal dengan PDCA. Plannya yaitu merancang sebuah prosedur, kemudian mensosialisasikan setelah dibuat prosedur tersebut ya. Kemudian do adalah terapkan prosedur ini di lapangan di setiap proses kerja, entah itu departemen HR, departemen BU misalkan, atau departemen engineering dan sebagainya. Setelah dilaksanakan itu, kemudian kita akan cek evaluasi penerapan prosedur ini apakah sudah sesuai atau tidak, apakah ada gap, apakah ada hambatan dalam menerapkannya, ya. Bagaimana sih mengecek prosedur itu apakah dijalankan atau tidak? Ya, sebetulnya kita bisa mengenal juga dengan audit prosedur. Dalam perusahaan itu akan ada audit prosedur, apakah prosedur itu dilaksanakan atau tidak. Kalau audit prosedur biasanya kita lakukan langkah demi langkah. Misalkan contohnya, langkah 1, memeriksa kelengkapan dokumen karyawan. Kita lihat evidence-nya ada nggak, udah sesuai dengan belum. Ya. Langkah kedua misalkan, memeriksa tanggal lahir karyawan, KTP dan sebagainya. Itu evidence-nya ada nggak. Intinya sih apa alurnya, apa evidence-nya, itu cara memeriksa apakah prosedur itu diterapkan atau tidak. Setelah diperiksa, kemudian kita akan improve untuk menjadi prosedur yang lebih baik ke depannya sehingga lebih memudahkan, lebih efektif dan efisien ke depannya itu. Baiklah, mungkin itu secara umum pengenalan mengenai policy, kemudian prosedur, instruksi kerja dan formulir. Untuk next, mungkin saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menulis policy, prosedur,
instruksi kerja, dan formulir. Karena setiap dokumen-dokumen itu ada trik-trik tertentunya gitu. Sehingga kita bisa belajar sama-sama bagaimana cara menulis sebuah kebijakan perusahaan, kemudian prosedur HR, kemudian instruksi kerja dan formulir-formulirnya. Biasanya dokumen-dokumen ini sangat digunakan dan penting di perusahaan Anda gitu. Baiklah, terima kasih. See you, stay healthy and safe. Bye.